Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Jumpa lagi pada video pembelajaran matematika. Kali ini kita akan belajar pengertian dan ordo matriks. Pengertian matriks dan ordo matriks. Di sini ada beberapa dari definisi matriks itu sendiri. Yang pertama, matriks merupakan himpunan unsur-unsur yang disusun berdasarkan penggolongan terhadap dua sifat yang sering disebut dengan istilah baris dan kolom, atau susunan bilangan-bilangan yang diatur pada baris dan kolom dan letaknya di antara dua buah tanda kurung. Atau bisa juga sederetan bilangan yang berbentuk segi empat yang diapit oleh sepasang kurung siku. Jadi dari beberapa definisi ini bisa kita simpulkan bahwasanya matriks itu merupakan susunan bilangan-bilangan yang berbentuk siku empat, terdiri dari baris dan kolom dengan diapit oleh sepasang kurung siku. Contoh bentuknya seperti ini ya. Ini kurung siku, boleh tanda kurung biasa, bisa saya tuliskan. Nah, tanda kurung seperti ini, 3, 1, 3, 2. Kemudian baris suatu matriks adalah susunan bilangan-bilangan yang mendatar dalam matriks ya. Ya, di sini kita sebut dengan baris. Ini yang mendatar, itu kita namakan dengan baris ya. Kemudian kolom suatu matriks adalah susunan bilangan-bilangan yang tegak dalam matriks. Yang tegak ini kita namakan dengan kolom. Secara umum matriks ya bisa saya tuliskan di sini A11, A12, A13 dan seterusnya sampai A1N, kemudian AM1 sampai AMN. Nah, kita lihat di sini yang di dalam matriks ini disebut dengan elemen matriks ya. Jadi A11 itu bacanya bukan A11 loh ya, tapi A11 yang menyatakan bahwasanya elemen matriks pertama kolom pertama ya. Jadi di sini A11 ya, ini matriks A pada baris ke-1 dan kolom ke-1. M menyatakan baris, N menyatakan kolom, I itu 1, 2 sampai M, J-nya 1, 2 sampai N. Nah, kemudian matriks itu sendiri dinotasikan dengan huruf kapital ya. Yang kayak tadi tuh. Jadi misalkan matriks A itu 1, 2, 3, 4. Nah, nanti kalau misalkan elemen baris 1, 1 berarti 1. Elemen baris pertama kolom pertama itu 1. Elemen baris pertama kolom kedua 2. Elemen kedua elemen baris kedua kolom pertama 3. Elemen baris kedua kolom kedua itu 4. Nah, seperti itu. Banyaknya baris dan banyaknya kolom itu menentukan ukuran dari matriks tersebut. Nah, ini biasanya kita sebut dengan ordo matriks ya. Jadi ordo matriks itu ditulis A M dikali N. Jadi A-nya besar, M kali N. Misalkan di sini matriks A berarti dia ordonya berapa di sini? Ada 2 baris dan 2 kolom, berarti 2 kali 2. Nah, nanti kalau misalkan saya punya lagi matriks B ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini ada berapa baris? Ya, di sini ada 2 baris dan 3 kolom, berarti ordonya 2 kali 3. Ini jangan dikalikan ya, 2 kali 3 6 tuh bukan, tapi ordonya 2 kali 3. Jenis-jenis matriks ya. Yang pertama yaitu menurut ordonya itu terdapat beberapa jenis matriks. Yang pertama adalah matriks persegi, yaitu matriks yang ordonya N dikalikan N. Jadi banyaknya baris itu sama dengan banyaknya kolom ya. Contohnya bisa kita lihat di sini 2, 4, 3, 7. Pada matriks persegi ini ada yang kita namakan nanti diagonal utama dan diagonal samping atau diagonal sekunder. Jadi dari matriks 2 ini namanya diagonal utama, yang menyamping ini ya kita disebut dengan diagonal samping. Misalkan saya punya lagi
1 2 3 0 1 0. Nih matriks B, ordonya 3 kali 3. Diagonal utamanya yang mana? Ini diagonal utamanya 1 1 4. Ini namanya diagonal utama. Yang menyamping inilah namanya diagonal samping. Diagonal samping atau diagonal sekunder. Berikutnya adalah matriks baris. Sesuai dengan namanya, berarti matriks ini ya hanya memiliki satu baris saja. Jadi yang dilihat barisnya saja. Ini 1 kali 2. Bisa juga nanti misalkan 4 5 7. Nah, ini juga matriks baris ya, karena terdiri dari satu baris. Berikutnya adalah matriks kolom, berarti hanya ada satu kolom. Nah, di sini kolomnya ya, elemennya 2 dan 3. Bisa juga saya punya gini untuk yang 3 kali 1 ya, 5 2 3. Ini juga matriks kolom ya. Kemudian matriks tegak, barisnya itu lebih besar daripada banyaknya kolom. Ya, kuncinya di sini untuk matriks tegak. Contohnya matriks Q-nya. Nah, ordo matriks Q ya kita bisa lihat barisnya di sini ada 3, kolomnya ada 2. Baris lebih besar daripada kolom. Kemudian untuk matriks datar ya, jadi dia kolomnya lebih daripada baris. Jadi kita lihat di sini hanya ordonya adalah 2 dikali 3 ya. Ini kolomnya lebih besar daripada baris. Selanjutnya adalah jenis matriks berdasarkan elemen penyusunnya. Yang pertama adalah matriks 0. Jadi semua elemennya itu 0. Kemudian matriks diagonal, yaitu matriks persegi yang semua elemen di atas dan di bawah diagonal utamanya adalah 0. Jadi fokusnya ada di sini. Diagonal. Bisa juga nanti misalkan saya punya matriks A, kita lihat di sini semuanya selain diagonal utamanya bernilai 0. Ini namanya matriks diagonal. Kemudian matriks skalar. Matriks skalar itu adalah matriks diagonal yang semua elemen pada diagonalnya sama dan elemen selain diagonal utama adalah 0. Jadi diagonal utamanya harus sama. Misalkan 3 ya 3, di sini 4 ya 4. Nah, seperti itu. Kemudian matriks simetri, yaitu matriks persegi yang setiap elemennya selain elemen diagonalnya adalah simetri terhadap diagonal utama, atau bisa juga disebut dengan matriks yang dimana susunan elemen antara matriks dengan transposnya itu sama. Jadi matriks C sama dengan matriks C transpos. Jadi kita amati di sini 1 2 3. Ini diagonal utamanya. Ya, kemudian elemen yang lain di sini 2 2, ini simetri. 3 3 5 5 1 2 3 ini cerminnya. Untuk ordo 2 kali 2 misalkan 1 3. Kalau di sini 4, berarti di sini juga 4 ya. Nah, ini harus sama. Ini diagonal utamanya. Kemudian matriks simetri miring, yaitu matriks simetri yang elemennya selain elemen diagonal saling berlawanan. Kuncinya ada di diagonal utama. Kita lihat diagonal utamanya di sini ya. Nah, kemudian elemennya selain diagonal utama saling berlawanan. Di sini 2, di sini min 2, kemudian di sini min 3, di sini 3, di sini min 5, di sini 5. Kemudian matriks identitas. Matriks identitas atau satuan matriks diagonal yang semua elemen pada diagonal utamanya 1, yang lainnya 0. Misalkan ini 1 1 1 untuk ordo 3 kali 3. Kalau untuk ordo 2 kali 2 gimana? Nah, ini biasanya dilambangkan dengan I untuk matriks identitas. 1 0 0 1. Diagonal utamanya 1, yang lainnya 0. Selanjutnya adalah matriks segitiga atas ya. Dikatakan segitiga atas jika A, I, J itu sama dengan 0. I lebih dari J, barisnya lebih dari kolom. Dengan kata lain, matriks persegi yang elemen di bawah diagonal utamanya adalah 0. Kita lihat di sini, ini diagonal utama. Elemen di bawahnya 0, berarti dia disebut dengan
matriks segitiga atas. Kalau segitiga bawah bagaimana? Berarti di sini. Nah, kita lihat di sini. Di atasnya itu 0. Kemudian matriks transpos, yaitu matriks yang diperoleh dari memindahkan elemen baris menjadi kolom, kolom menjadi baris, ya, dilambangkan dengan T-nya di atas. Ya, misalkan transpos matriks B berarti B transpos. Misalkan 1 2 3 0 3 4. 1 2 3 ini baris, transposnya berarti berubah jadi kolom. 1 2 3. Kemudian 0 3 4 ini baris, berubah jadi kolom. 0 3 4. Misalkan lagi saya punya matriks 3 5 7 9. Berarti transposnya 3 5 ini jadi kolom, 7 9. Berikutnya adalah transpos matriks. Jika diketahui matriks A ukurannya M kali N, maka transpos dari A itu bisa dituliskan A transpos, ya. Ada juga yang menuliskan A aksen gini, ya. Ini sama aja dengan A transpos. Didapat dari A dengan menuliskan baris ke I dari A sebagai kolom, ke I dari A transpos. Jadi misal matriks A itu ordonya 3 kali 2, berarti A transposnya ordonya 2 kali 3. Beberapa sifat matriks transpos. Untuk A ditambah B transpos, ya, masing-masing ditransposkan. Nomor 2, A transpos sama dengan A, berarti ini namanya dengan nanti menjadi matriks simetris kalau hasil transposnya sama dengan A. Kemudian K dikali A transpos itu KA baru ditransposkan. A kali B transpos itu B transpos dikalikan A transpos. Untuk memperdalam pemahaman kalian terhadap materi ini, silahkan dicoba kuis berikut ini. Selamat mencoba, semoga berhasil. Demikian pembahasan kita tentang pengertian matriks dan ordo matriks. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.